Pernahkah kamu merasa di dalam rumah tanggamu sendiri, kamu harus terus mengalah, diam saat disalahkan, menahan kata saat hati terluka, memilih tenang, walau sebenarnya ingin menjelaskan semuanya? Lalu muncul satu pertanyaan yang diam-diam menghantui hati. Apakah aku terlalu lemah? Apakah aku selalu kalah dalam hubungan ini? Banyak orang takut mengalah, karena mereka berpikir mengalah berarti kalah. Tapi, bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika mengalah adalah cara paling kuat untuk menyelamatkan rumah tangga? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Catatan sunyi rumah tangga tentang mengalah yang sering disalahpahami. Meluruskan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering beredar dalam hubungan rumah tangga. Banyak orang percaya bahwa dalam hubungan, siapa yang mengalah berarti dia lemah. Jika kamu mengalah, berarti kamu tidak punya harga diri. Jika kamu diam saat marah, berarti kamu tidak punya keberanian. Jika kamu memilih tenang daripada membalas, berarti kamu sudah kalah. Kalimat-kalimat seperti ini sering terdengar, sering diulang, dan lama-lama banyak orang percaya itu benar. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, mengalah tidak selalu berarti kalah. Kadang justru sebaliknya. Mengalah adalah tanda bahwa seseorang lebih peduli pada hubungan daripada pada ego. Mengapa banyak rumah tangga hancur? Banyak rumah tangga yang runtuh, bukan karena tidak ada cinta, bukan karena mereka tidak pernah bahagia, bukan karena mereka tidak saling membutuhkan, tapi karena tidak ada yang mau mengalah. Setiap pertengkaran berubah menjadi perlombaan. Siapa yang paling benar, siapa yang paling didengar, siapa yang harus menang. Suami merasa harus mempertahankan harga dirinya, istri merasa harus membela perasaannya, dan akhirnya bukan lagi mencari solusi, tapi mencari kemenangan. Ketika ego masuk ke dalam hubungan, disinilah masalah sering dimulai. Saat dua orang yang saling mencintai, perlahan berubah menjadi dua orang yang saling mempertahankan ego, kata-kata mulai menjadi senjata, nada bicara menjadi lebih keras, hal kecil yang dulu bisa ditertawakan, sekarang menjadi alasan pertengkaran panjang, yang dulu saling menggenggam tangan, sekarang saling menunjuk kesalahan. Padahal sebenarnya, keduanya masih saling peduli. Hanya saja, ego sering berbicara lebih keras daripada cinta, kebenaran yang jarang disadari. Ada satu hal yang jarang disadari banyak pasangan. Dalam pertengkaran rumah tangga, ketika dua orang sama-sama ingin menang, yang kalah justru hubungan itu sendiri. Tidak ada pemenang di dalamnya, yang ada hanya dua hati yang semakin jauh, dua orang yang semakin lelah, dan sebuah hubungan yang perlahan kehilangan hangatnya. Banyak suami atau istri yang sebenarnya lelah bertengkar, tapi mereka takut mengalah, takut dianggap lemah, takut dianggap selalu salah, takut kehilangan harga diri, padahal ada ketakutan lain yang jauh lebih besar. Takut kehilangan pasangan. Karena seringkali, rumah tangga tidak hancur karena masalah besar, tapi karena pertengkaran kecil yang terus diulang setiap hari. Kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diucapkan, nada suara yang sebenarnya bisa diturunkan, ego yang sebenarnya bisa ditenangkan. Dan tanpa disadari, rumah yang dulu penuh tawa, perlahan berubah menjadi tempat yang penuh diam dan jarak. Mengalah bukan berarti menyerah, mengalah bukan berarti kamu lemah, mengalah bukan berarti kamu tidak punya harga diri, mengalah bukan berarti kamu kalah. Kadang, mengalah adalah cara seseorang berkata, "Aku lebih memilih menjaga kita daripada memenangkan pertengkaran ini." Mengalah adalah keputusan orang yang cukup dewasa untuk menenangkan badai daripada menambah angin, karena dalam rumah tangga, tujuannya bukan siapa yang paling benar,
Tapi bagaimana dua orang tetap bersama meskipun berbeda? Mengalah bukan berarti kamu kalah. Mengalah berarti kamu lebih memilih hubungan daripada ego. Mengalah berarti kamu cukup bijak untuk berkata, Tidak apa-apa, kali ini aku yang mengalah. ada orang yang berani melawan dunia, tapi tidak berani menurunkan egonya di rumah sendiri. Padahal justru di rumah tangga, kedewasaan paling terlihat dari cara seseorang mengalah. Mengalah bukan berarti kamu selalu salah. Kadang mengalah hanya berarti, aku tidak ingin hubungan ini rusak hanya karena emosi sesaat. Mengalah bukan kelemahan. Mengalah adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Jika kamu ingin rumah tangga bertahan lama, ada 3 hal yang harus dijaga. 1. Pilih waktu untuk bicara. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat emosi sedang tinggi. Kadang diam sebentar, lebih bijak daripada memaksakan pembicaraan saat marah. 2. Bedakan ego dan harga diri. Harga diri membuat kita menjaga diri. Ego membuat kita ingin selalu menang. Dalam rumah tangga, yang perlu dijaga adalah hubungan, bukan ego. 3. Ingat tujuan menikah. Menikah bukan untuk mencari siapa yang paling benar. Menikah adalah tentang belajar berjalan bersama sampai akhir. Suatu hari nanti, ketika usia sudah tidak lagi muda, kamu mungkin tidak akan mengingat siapa yang paling sering benar dalam rumah tangga. Tapi kamu akan mengingat siapa yang tetap bertahan, siapa yang tetap memilih pulang, dan siapa yang tetap menjaga hubungan itu. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang kuat bukanlah rumah tangga tanpa pertengkaran, tapi rumah tangga yang di dalamnya ada 2 orang, yang lebih memilih saling menjaga daripada saling mengalahkan. Dan ingatlah satu hal, mengalah bukan tanda kalah. Kadang, itu adalah cara paling bijak untuk tetap bersama sampai akhir. Suatu hari nanti, kita akan menyadari sesuatu yang menyakitkan, bahwa pertengkaran yang dulu terasa besar, ternyata tidak lebih penting dari orang yang kita cintai. Jangan sampai kita menyesal saat semuanya sudah terlambat. Jika pesan ini sampai ke hatimu, like, komentar, dan share kepada orang yang kamu sayangi, dan subscribe, agar kita terus diingatkan tentang hal-hal kecil yang sebenarnya menjaga rumah tangga tetap utuh. Jika ada jarak yang sempat tercipta, izinkan kami menutupnya dengan maaf. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga ada makna yang bisa dibawa pulang dan bermanfaat